Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati adik-adik sekalian ya. Saya doakan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Eh, jadi hari ini eh, kita akan berdiskusi ya terkait dengan eh, kelayakan keuangan. Jadi kalau di dalam usaha, nah ini saya record dulu. Oh ini sudah saya record ya. Baik. Jadi kalau di dalam usaha itu salah satu aspek penting yang harus kita lakukan adalah menilai visibilitas keuangannya. Ya, visibilitas keuangan itu eh, berkaitan dengan apakah rencana usaha kita itu layak atau tidak. Jadi apakah usaha yang kita sudah plan, kita sudah buat rencana bisnis modelnya, rencana pemasarannya, gitu ya. Kita juga sudah membahas tentang SDM-nya, kemudian produk dan lain sebagainya. Nah, itu apakah itu layak untuk diteruskan atau tidak? Itu bisa dilihat dari visibilitas keuangannya, ya, visibilitas finansialnya. Nah, bagaimana cara melakukan analisis visibilitas keuangan, ya, supaya kita bisa melihat, ya, apakah usaha yang sedang kita susun itu layak untuk dikembangkan atau tidak, seperti itu. Nah, ada dua pendekatan yang bisa kita lakukan dalam rangka menilai kelayakan usaha, ya, yaitu pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Ya, saya akan mulai dulu dari pendekatan yang paling gampang ya. Kita melakukan analisis keuangan dari pendekatan top down. Jadi, kalau dalam eh, pendekatan top down seperti itu ya, eh, kita perlu melakukan analisis hal-hal yang bisa eh, memberi dampak terhadap usaha kita. Ya, kita mulai dari biasanya yang paling gampang itu pendekatan top down ya, top down. Jadi kita mulai dari atas. Eh, misal dari atas itu dari mana? Dari ya lingkup internasional. Ya, dari lingkup internasional. Nah, dari lingkup internasional ini kita harus menganalisis kira-kira apa saja faktor-faktor di lingkup internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap usaha yang akan kita kembangkan. Contoh, apa nih yang lagi beredar, yang lagi berkembang di dunia internasional? Ada yang tahu nggak? Contoh, misalnya kita punya perang, ya, perang Rusia, Ukraina, gitu ya, atau Israel, Palestina. Ya. Ini kan yang lagi berkembang di dunia internasional. Eh, jadi kalau adik-adik punya usaha yang kira-kira akan berdampak ya karena adanya perang Rusia, Ukraina, perang Israel atau Palestina, maka kita harus mengakomodir faktor tersebut di dalam usaha kita ya sehingga kita bisa melakukan antisipasi-antisipasi yang diperlukan. Contoh misalnya yang lagi ngetren sekarang itu adalah terpilihnya Donald Trump ya. Donald Trump sebagai presiden ya. Dia punya salah satu kebijakan yang akan diterapkan yaitu meningkatkan tarif impor dari produk-produk Cina itu sebesar 40%. Nah, kalau misalnya kita adalah
pengusaha yang mungkin ya eh, bahan-bahan kita ambil dari Cina, kemudian diproduksi di Cina dan kemudian di apa ya istilahnya itu dikirim ke Amerika Serikat, maka kita harus waspada. Karena apa? Karena Donald Trump terpilih ini dia akan memberlakukan kebijakan menaikkan tarif barang-barang dari Cina sampai 40%. Nah, otomatis apa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dari Cina sekarang? Mereka membangun pabrik-pabrik di luar Cina, ya, seperti di Vietnam, di Thailand, di Malaysia, gitu ya. Ada mungkin beberapa di Indonesia. Sehingga nanti ketika mereka menjual produk mereka ke Amerika Serikat, mereka tidak terkena tarif sebesar 40%. Karena ya eh, kan itu kan ada perang dagang ya antara Cina dan Amerika Serikat dan itu sangat politis sekali ya unsurnya ya. Jadi ketika mereka tahu Donald Trump terpilih menjadi presiden terpilih ya, kemudian pabrik-pabrik dari Cina ini kemudian membuka apa membuka pabrik-pabrik mereka di negara-negara tetangga Cina, di Vietnam, di Thailand, ya, kemudian di Laos, di Myanmar, gitu ya. Sehingga ketika nanti mereka kirim produknya ke Amerika, mereka tidak terkena tarif 40%, tapi mungkin tarif 3 sampai 4%. Karena kalau tarif dagang dari negeri-negeri yang selain Cina itu lebih rendah tarifnya, sehingga harganya bisa bersaing. Ya, nah ini adalah pendekatan yang harus kita analisis. Jadi kita harus menganalisis pada level internasional itu apa aspek-aspek yang akan terjadi dan itu berpotensi untuk memberi dampak terhadap usaha kita. Nah, setelah itu kita turun ke misalnya ke regional. Regional di sini misalnya di ASEAN, ya, di ASEAN. Apa nih aspek-aspek yang terjadi dalam ranah ASEAN sehingga dia mampu memberi dampak terhadap usaha kita. Contoh misalnya di ASEAN sekarang ini lagi ngetren bahwa ya harga-harga komoditas ya di Vietnam itu murah sekali ya, lebih murah daripada di Indonesia. Nah, ketika harga-harga komoditas di Vietnam itu lebih murah daripada di Indonesia, otomatis para pembeli dari luar negeri mereka akan lebih melirik Vietnam daripada Indonesia karena harga-harga komoditasnya lebih murah di sana. Nah, ini harus kita antisipasi. Jangan sampai ya harga komoditas yang murah ini kemudian berdampak terhadap usaha kita. Ya, contoh misalnya kita jualan sport apparel, ya, aparel olahraga, ya, sport apparel. Dan di Vietnam, produksi sport apparel itu sudah sangat luar biasa. Sehingga mereka bisa menekan harganya di sana. Nah, kalau kita mau ya jualan sport apparel, maka kita harus selalu mewaspadai apa yang terjadi di Vietnam. Tren-tren yang terjadi di Vietnam, kita harus tahu. Jangan sampai ada suatu hal, ada suatu tren yang terjadi di Vietnam dan kita tidak tahu dan ternyata malah memberi imbas kepada usaha sport apparel yang sedang kita jalankan. Jadi aspek-aspek regional, baik itu aspek ekonomi, aspek politik, tren, dan lain sebagainya itu harus kita amati sehingga kita bisa melakukan analisis keuangan yang baik. Nah, dari aspek regional kita turun ke aspek nasional. Apa kira-kira fenomena ekonomi, fenomena politik, fenomena sosial yang sedang berkembang di nasional kita? Contoh misalnya sekarang ini kan Prabowo terpilih ya, presiden terpilih, dia mau
menggalakkan program ya makan siang gratis misalnya, ya makan siang gratis. Nah, industri apa yang kira-kira akan terdampak, baik itu dampak positif maupun dampak positif terhadap adanya program pemerintah makan siang gratis? Ya, beberapa industri mungkin restoran, ya, kantin, ya, mereka yang bergerak di bidang pertanian, ya, atau mungkin peternakan, gitu ya, ini akan terdampak. Maka dengan momen adanya program makan siang gratis, kalau kita tidak melakukan antisipasi-antisipasi tertentu, ya, ini kita tidak akan bisa survive dalam berwirausaha. Ini harus kita antisipasi. Kalau bisa kita manfaatkan momen ini. Jangan sampai adanya program misalnya, ya, pemerintah mau menggalakkan makan siang gratis, kita belum tahu apa yang harus kita lakukan. Justru kalau misalnya sudah ada wacana seperti ini, kita sudah mulai melobi pemerintah daerah misalnya, mempersiapkan apa, misalnya kita mau masuk ke peternakan atau pertanian, kita siapkan nih apa yang harus eh, strategi-strategi yang harus kita usung gitu ya, supaya nanti ketika pemerintah menjalankan program makan siang gratis, kita bisa membawa manfaat, kita bisa terkena dampak positif ya. Jadi pendekatan top down ini dilakukan untuk menganalisis secara keuangan, visibilitas secara keuangan. Layak enggak? Adakah kejadian-kejadian tertentu yang mungkin berpotensi untuk memberi dampak terhadap usaha kita, terhadap bisnis kita? Contoh misalnya, ada perang dagang di Rusia dan ada perang di Rusia dan Ukraina. Adik-adik tahu nggak, ketika perang itu mulai, ya, jadi beberapa negara di Eropa itu tidak bisa membeli gandum dan membeli jagung. Karena apa? Karena adanya perang itu membuat blokade pelabuhan sehingga proses transport logistik barang bahan makanan seperti gandum dan jagung itu tidak bisa dilakukan. Nah, kalau industri Anda adalah industri makanan, restoran, ya, toko roti, dan lain sebagainya, pasti akan sangat terkena dampaknya. Karena adanya perang dari Rusia dan Ukraina, yang mana dia memblokade atau mematikan jalan-jalan strategis yang dilalui oleh kapal logistik untuk bahan makanan, jagung, dan gandum, gitu. Bahan-bahan makanan dasar. Ya. Nah, kita harus amati apa yang terjadi di dunia internasional sehingga kita bisa membuat keputusan yang tepat, gitu ya. Di wilayah regional misalnya, apa yang sedang terjadi di ASEAN? Misalnya di Vietnam, industri sport aparel sedang berkembang di sana. Di Vietnam itu sekarang harga buruh itu sangat murah, sehingga investor-investor asing mereka lebih tertarik untuk membangun pabriknya di Vietnam ketimbang di Malaysia atau di Indonesia yang mana harga buruhnya mungkin lebih mahal, upah buruhnya lebih tinggi. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai ya kita tidak memperhatikan di sekeliling kita dan nanti malah apa menjerumuskan usaha kita ke dalam jebakan-jebakan ekonomi, jebakan-jebakan perdagangan luar negeri. Dan kalau kita sudah masuk di sana, untuk kembali survive itu sangat susah. Lanjut kita turun ke aspek nasional. Apa nih yang terjadi di Indonesia? Contoh misalnya pemerintah mau menggalakkan program makan siang gratis. Bisa nggak kita mengambil peran di sana? Bisa nggak kita apa ya menyiapkan strategi tertentu gitu ya supaya kita bisa memanfaatkan momen makan siang gratis ini. Kita siapkan infrastrukturnya, kita siapkan mesin-mesin, kita siapkan alat-alat. Untuk apa? Ketika nanti program ini berjalan, kita bisa menjadi salah satu yang tercepat, salah satu yang paling
paling dahulu untuk terjun ke dunia tersebut. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Terakhir, ya, terakhir adalah dari sisi nasional, kita turun ke sisi internal kita. Internal kita. Jadi kita lihat potensi ekonomi dalam diri kita. Ya, bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah dengan memperkirakan dua hal. Yang pertama adalah berapa biaya investasi awal. Investasi awal kita tuh berapa? Nah, kemudian dari berapa investasi awal ini, berapa pendapatan yang akan kita peroleh. Investasi awalnya berapa, pendapatan ke depannya berapa. Nah, itu kemudian kita lakukan perhitungan-perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus keuangan untuk memperkirakan berapa investasi awal, berapa pendapatan masa depan yang akan kita peroleh. Contoh, bagaimana kita melakukan penghitungan terkait dengan investasi awal kita? Gampang saja, misalnya kita bisa menggunakan pendekatan fixed and variable cost. Jadi ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap, biaya yang tidak berubah. Walaupun kita produksi banyak, walaupun kita produksi sedikit, biaya itu akan tetap ada. Contoh misalnya apa? Sewa ruko, ya kan? Nggak peduli Anda produksi banyak atau Anda produksi sedikit, sewa ruko selama 1 tahun itu biasanya merupakan pengeluaran tetap, ya. Kalau variable cost contohnya apa? Variable cost itu contohnya misalnya biaya bahan baku, ya. Contoh misalnya saya buka usaha di bidang masakan Padang, beras, ya, bawang merah, bawang putih, cabai, sayur-sayuran, ikan, itu adalah bahan baku. Dan itu biayanya bervariasi ketika saya memproduksi dengan jumlah banyak maupun dengan jumlah sedikit. Semakin banyak saya produksi, variabel cost saya dalam hal ini bahan baku akan semakin lebih besar. Tapi semakin sedikit saya berproduksi, maka bahan baku saya akan semakin kecil. Ya, maka dengan mengetahui berapa investasi awal, kita bisa melakukan penghitungan rasio-rasio keuangan tertentu untuk kemudian menilai apakah usaha kita itu layak apa tidak. Kita misalnya, ya, kita spesifikkan dulu, ya, fixed cost-nya apa saja. Oh, di sini ada sewa ruko, ini fixed cost yang pertama. Misalnya terus ada PDAM. PDAM misalnya kita asumsikan saja per bulannya itu adalah 100.000, ya, dikali 12 bulan, maka PDAM-nya adalah 1,2 juta untuk 1 tahun, ya. Sewa rukonya misalnya 25 juta per tahun, kan gitu. Terus misalnya listrik, ya, listrik katakanlah 200.000 per bulan dikali 12 bulan, maka saya mendapat 2.400.000, 2,4 juta untuk 1 tahun. Kan gitu, ya kan? Apalagi WiFi. Biasa berapa biasanya adik-adik yang bayar WiFi? Ya, contoh misalnya WiFi-nya biasanya kalau saya itu bayar 300 ribu, ya. 300.000 kali 12 misalnya berapa? 3 kali 12 ya, 300.000, 3,6, ya, 3,6 juta misalnya. 3,6 juta selama 1 tahun. Ya, apalagi biaya fixed cost, pegawai, ya, biaya pegawai misalnya eh, untuk 2 orang, ya, untuk 2 orang misalnya 1 bulannya saya gaji 3 juta.
Berarti kalau dua orang 6 juta. 6 juta kali 12. 6 juta, 60 tambah 12, 72 juta per 1 tahun. Nah, ini adalah biaya kos untuk menjalankan usaha selama 1 tahun. Tinggal ditotal saja, ya 1,2 tambah 2,4 tambah 3,6 tambah 72 juta. Nah, ini kemudian menjadi fixed cost. Kita bicara tentang variable cost, ya. Variable cost-nya mungkin dibuat asumsi saja. 1 bulan saya memproduksi 100, misalnya 100 porsi, ya, masakan Padang, misalnya, masakan Padang, atau 1.000 porsi, ya. Nah, satu porsinya butuh bahan baku misalnya 10.000 rupiah, ya. Berarti eh, saya butuh 10 juta, ya, 10 juta untuk misalnya porsi, ya, 1.000 porsi per bulan selama 1 tahun. Selama 1 bulan. Kalikan 12 berarti 120 juta, ya, 120 juta untuk 1 tahun. Ya. Nah, ini adalah biaya fixed cost-nya. Nanti bisa ditambahkan apa saja kemungkinan yang menjadi biaya fixed cost, biaya variable cost untuk 1 tahun, kita total. Katakanlah nanti misalnya totalnya adalah 450 juta. Nah, inilah apa investasi investasi awal kita. Nah, dari investasi awal ini kita bisa melakukan beberapa rasio keuangan, ya. Misalnya tahun pertama, ya, saya dapat berapa juta pemasukan. Misalnya tahun pertama saya dapat 70 juta, tahun kedua saya dapat 80 juta profit, tahun ketiga saya dapat 90 juta profit, tahun keempat saya dapat 100 juta profit. Ya, ini kemudian kita hitung untuk melihat apakah usaha ini layak dilakukan atau tidak. Nah, mengenai hal ini, mengenai rasio keuangan ini, saya akan mengupload, ya, video di mana adik-adik bisa mengetahui, ya, eh, adik-adik bisa mengetahui eh, visibilitas usaha adik-adik dalam sisi keuangan, seperti itu. Nah, ini saya ada video yang saya sudah unggah, dan adik-adik nanti akan melakukan analisis visibilitas keuangan, ya, dengan menggunakan top-down approach, mulai dari aspek internasional, aspek regional, aspek nasional, kemudian aspek internal. Ya. Coba, saya lagi buka YouTube channel. Nah, ini dia. Jadi di, nah ini dia. Di YouTube saya ada visibilitas keuangan. Nanti ini saya share, ya, di My ITS Classroom, dan adik-adik nanti akan eh, menghitung, ya, visibilitas keuangan untuk usaha adik-adik mengikuti panduan dari video saya yang ada di eh, YouTube ini. Nanti saya akan share juga Excel yang bisa membantu adik-adik dalam melakukan penghitungan visibilitas keuangan. Oke. Baik, di sini ada pertanyaan? Kalau Pak Indonesia kalau mau nanya Pak. Boleh, Mas Yuda, silahkan. Dan kalau si sendiri ya itu berarti kalau misalkan dari apa yang Bapak jelaskan untuk mengenai top down itu, berarti kita harus Hmm. bisa menentukan gitu semua apa yang sedang terjadi di nasional kalau ada di nasional kurang lebih seperti itu ya. Iya, jadi Mas Yuda, nanti kan Mas Yuda akan menghitung dulu berapa investasi awal. Nanti di video itu saya akan menjelaskan lebih detail. Nah, setelah menghitung berapa investasi awal, ada beberapa rasio yang bisa digunakan untuk menilai. Jadi dari rasio-rasio gitu, kita akan mengecek
kira-kira usaha kita ini dia layak untuk diteruskan apa tidak. Seperti itu. Kalau dalam rasio-rasio tersebut itu tidak layak, ya kita tidak akan meneruskan usaha tersebut. Ya, tapi kalau dilihat dari rasio-rasionya sudah bagus, sudah oke, maka kita bisa meneruskan usaha tersebut. Ya, nanti akan ada rasio-rasio, di situ ada panduannya. Contoh misalnya kalau net present value itu harus di atas eh, nilainya harus positif misalnya untuk melihat apakah dia layak atau tidak. Berarti kalau dia nilainya negatif, usaha tersebut tidak layak untuk diteruskan. Ya, kita lihat profitability index. Kalau dia indeksnya lebih dari satu, dia layak. Kalau indeksnya kurang dari satu, dia tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, itu semua ada penghitungannya. Nanti saya akan coba share videonya, saya akan coba share materinya, saya akan coba share Excel-nya supaya adik-adik ada gambaran bagaimana sih menghitung visibilitas keuangan. Oke itu. Sudah pahami, Mas Yuda? Baik. Baik. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Jadi dimulai dulu dari aspek internasional, turun ke regional, turun ke lokal gitu ya, baru turun ke internal perusahaan. Nah, dari internal perusahaan itu kita akan mulai menggunakan asumsi-asumsi, mulai menggunakan penghitungan angka, sehingga nanti muncul rasio-rasio, muncul indeks yang kita bisa gunakan untuk menghitung apakah usaha ini layak diteruskan atau tidak. Ya, saya kasih tugas. Jadi nanti setiap kelompok akan melakukan eh, membuat Excel-nya sendiri dan melakukan presentasi ya terkait dengan visibilitas keuangan usaha mereka. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Oke, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ini absensinya. Saya ucapkan terima kasih. Ini kan minggu ke-15 ya. Kita masih ada 1 minggu lagi, baru habis itu nanti pengumpulan tugas akhir. Lah nanti mungkin minggu depan saya akan memberi materi satu materi lagi untuk tugas akhir. Sekaligus minggu depan saya akan terangkan tugas akhirnya seperti apa. Ya, jadi nanti adik-adik akan menyusun tugas akhir. Minggu depan akan saya terangkan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu, nanti minggu depan satu kali pertemuan lagi sebelum kita presentasi tugas akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih ya. Sehat-sehat semuanya.